Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, Alhamdulillah jumpa lagi kita pada malam hari ini. Dengan harapan teman-teman dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehat akal, sehat fisik, sehat rohani juga ya teman-teman. Salam serta taslim senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghantarkan Islam di atas muka bumi ini, sehingga kita di dalam kehidupan beragama memiliki panduan, memiliki kemudian pola hidup ya sebagaimana yang diinginkan oleh pencipta langit dan bumi. Baik sahabat-sahabat, seperti tadi siang kita kembali mengajak teman-teman kita non-muslim untuk membahas tema kita ini. Tema yang terkait ya dengan jaminan keselamatan atau jaminan surga dan juga jaminan keselamatan kita setelah kematian, Islam maupun Kristen. Begitu ya teman-teman sekalian. Nah, kita tentu membutuhkan teman-teman kita Kristen itu untuk menjelaskan jaminan keselamatan dari Yesus kepada orang Kristen itu yang mana, kan gitu. Apakah ada? Kalau ada, itu tertulis di mana, di kitab mana, di bab berapa, dan juga nomor berapa, gitu teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Sebelum kita lanjut, kabar teman-teman semuanya sehat walafiat kan ya? Semuanya sehat kan ya? Alhamdulillah. Kalau sehat, syukur alhamdulillah. Silakan yang ingin berdialog dengan tema ini naik ke atas. Kita membahas, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Halo. Turun lagi. Silakan naik lagi kembali teman-teman non-muslim. Ya, selamat malam Pak. Malam juga. Ini temanya jaminan masuk surga Islam dan Kristen, begitu Bang? Betul sekali. Apakah ada jaminan dari Yesus untuk saudara-saudara kita? Ada. Silakan buka kamera, kita bahas pelan-pelan, silakan. Gak bisa diaktifkan kameranya. Bisa kok, tinggal di ini. Itu saya sudah kirim, tapi masih 40 detik lagi. Jaminan surga Islam bukan Kristen gitu. Iya, Islam dan juga Kristen. Oh. Kalau Islam jaminannya apa? Jaminan surganya jelas. Apa tuh? Jaminan surga Firdaus. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun.
Di mana itu? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Surga emang di mana? Hah? Surga emang di mana? Jangan dibahas di mana surganya, jaminan surganya dulu. Ada nggak jaminan surga untuk Kristen dari Yesus? Adalah. Nah, dalilnya di mana? Baca aja Alkitab. Oh, kok jadi kayak gitu? Di mana? Di mana Enggak, dalilnya? gitu ya. Kalau mau tahu tuh baca aja Alkitab daripada nanya ke orang. Ya, justru karena Pasti kita otaknya tidak terbuka. karena kita tidak temukan di Bible, makanya kita tanya ke orang Kristen, mana tahu ilmunya Kristen lebih Baca tinggi aja daripada di Tuhannya. Baca aja di Yohanes 3 ayat 16 coba. Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Siapapun yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus, yang memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau percaya kepada Yesus, kenapa jadi Kristen? Kan Yesus tidak mengajarkan Kristen. Ya betul, emang dia tidak mengajarkan Kristus. Mengajarkan Kristus. Mengajarkan Kristen. Ya sudah, terus kenapa Anda jadi Kristen kalau gitu? Ya Kan karena Yesus kami tidak mengajar. pengikut Kristus. Pengikut Kristus gimana? Bukan dikatakan mengikuti, tapi percaya. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan kami memperoleh. percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kalau percaya kenapa jadi Kristen? Kan Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kristen kan agama. Di mana Yesus mengajarkan Kristen itu di mana? Ya memang di Alkitab kalau di Alkitab itu nggak diajarin agama itu agama Kristen. Kan dulu Iya, agama jangan sebut agama deh. Kristen, di mana Yesus mengajarkan tentang Kristen dan jaminan Yesus tentang Kristen itu tertulis di mana? kan udah bilang di Alkitab memang nggak dia dituliskan Ya kalau sudah, agama. kalau tidak ada berarti Kristen ini penumpang gelap. Otaknya itu nggak jalan. Kalau otak Anda jalan, kenapa jadi Kristen sementara Yesus tidak pernah sedikit pun menyentuh agama Kristen itu kayak mana? Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, makan babi, ibadah minggu, Natalan, tidak bersunat, menyembah tiga pribadi Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Ayo, Begitu. buka kamera dulu lah. Yang cuman omong-omong tapi tidak ada data. Silakan. Nggak bisa diaktifkan. Bisa dong, kan tinggal di save, tinggal disimpan. Silakan. Lu aja kalau debat sama Edis TV lu mati kata. Mati kata belum ada orang Kristen bisa hadapi saya debat. Belum. Lu debat sama Edis TV aja lu mati kata, Bang. Apa? Apa? Mesti kata Apa? gimana? Cuman debat bisanya ngotot. Debat Ngotot. saya yang terakhir dia mengaku bahwa Kristen tidak selamat karena penyaliban. Kan itu aib. Tidak selamat karena penyaliban katanya. Kan lucu. Jadi Sejak kapan dia ngomong begitu? dia ngomong Kristen tidak diselamatkan Dia aja lo karena penyaliban. Terus saya minta saya minta dalilnya. Itu Dah, dia kita aja bukan dia mau nggak bertengkar jawab. di sini. Bukan kita mau bertengkar, kita mau edukasi. Kami mau edukasi, bukan mau jualan obat. Kalau Anda nggak sanggup, jangan naik. Kalau cuman mau curhat, nggak usah ke sini. Kita di sini adu data. Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Ini dari situ Bondo, Jawa Timur. Maksud saya agamanya. Oh, agamanya maaf. Mampus. Mau ngapain sini? Mau ngajak ngarisan?
Semangat malam. Halo. Ya, selamat malam Bang Juma. Iya, suaranya kecil, Bang. Ya, gimana? Selamat malam Bang Juma. Malam juga, saudara. Dari Katolik Protestan. Kristen kita Bang. Oke, sip. Silakan buka kameranya, Bang. Kita diskusi. Bisa on cam ini kayaknya ini Bang. Tapi sudah bisa, itu ada permintaannya, bisa tinggal diterima kok. Oh, boleh. Ini coba dulu nih. Iya. Oke, selamat malam Bang Juma. Malam. Ya, gimana ini jaminan keluarga Islam? Iya. Suaranya kecil, Bang. Gimana ini ya? Nah, kayaknya sudah volumenya sudah lumayan. Suaranya Abang kecil. Di sini udah hujan, ditambah lagi Abang suaranya kecil. Ya, ini sudah bagus ini. Padahal Masih kecil, masih kecil. volumenya sudah tinggi juga ini. Jadi gimana? Kecil, Bang, kecil. Ya. Iya. Waduh, mungkin oleh hujan itu Bang. Mungkin oleh hujan di sana tuh Bang. Enggak, memang kecil kok. Teman-teman di bawah suaranya kecil nggak? Kalau di sini sudah lumayan kencang nih vokalnya Bang Juma. Malah semakin kecil. Cabut. Gimana Bang? Masih kecil, masih kecil. Volumenya Itu sudah bagus Bang. Di bawah orang semua pada ketik kecil. Oke, kita benahi dulu nih Bang handsetnya. Kayaknya ada masalah dengan handsetnya. Oke. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan Bang. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Gurunda. Iya, Iya, Gurunda. Gimana kabarnya? baik. Alhamdulillah. Sehat. Gurunda. Sehat, Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, silakan teman-teman non-muslim naik ke atas, kita bahas tema kita ini. Tema ini sangat menarik ya teman-teman, terkait dengan jaminan keselamatan orang-orang Kristen dan juga Islam. Ya, selamat malam Bang. Malam saudara, silakan buka kamera, silakan. Hujan di sini, hujan teman-teman. Bukannya nggak mau buka kamera, lagi mati lampu sini Bang. Apa tuh? Tuh. Lagi mati lampu. Iya, nggak apa-apa, gelap-gelap, nggak masalah pun gelap-gelap. Yang penting kameranya dibuka. Yang penting buka kamera, nggak apa-apa. Oke. Iya. Ini ada baru udah 5 menit lah sini mati lampu Bang. Iya. Nah, berarti nggak lama nyala lagi kan? Ya mungkin nggak lama nyala lagi gitulah proses. Oke. Silakan, mungkin bisa jelaskan ke kami jaminan keselamatan dari Yesus untuk orang-orang Kristen ada nggak di Bible, Bang?
Jaminan Jaminan surga. Dari Yesus ya. yang saya tahu, Iya. saya secara pribadi, Siap. ya kita ikuti dalam ajarannya dia. Itu yang saya tahu secara pribadi begitu. Kalau ajarannya Yesus diikuti, apakah menghantarkan orang ini ibadah minggu? Kayaknya Yesus nggak ada mengajak untuk ibadah minggu, Pak. Nah, itu dia. Berarti satu, bukan ajaran Yesus yang diajarkan, yang diamalkan oleh saudara-saudara ketika ke gereja hari Minggu. Nah, adakah dalil tegas seperti di dalam Al-Quran? Tegasnya Al-Quran itu menjelaskan innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhannya dan teguh dalam pendiriannya, maka kabarkanlah kepada mereka tentang surga yang dijanjikan kepada mereka. Nah, ada enggak dalil di dalam Bible Yesus berjanji juga kepada orang-orang Kristen, barang siapa yang menuhankan aku, maka dia akan masuk surga. Ada enggak, Bang? Oh, yang saya tahu nggak ada, Bang. Begini, yang ada di situ yang saya baca adalah ikutlah akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa kepercaya kepada aku, dia akan sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu, Bang. Iya, akulah jalan kebenaran. Berarti Yesusnya ini bukan tujuan kan? Tetapi jalan kan? Yang saya baca di situ seperti itu, Bang. Gitu, Bang. Iya. Tapi kalau akulah jalan, akulah kebenaran, barang siapa yang percaya, kan begitu? Barang siapa yang percaya. Nah, kalau percaya kepada Yesus, apakah mengantarkan orang menjadi Kristen atau percaya Yesus justru menjadi Yudaism? Iya, jadi begini, Bang. Karena yang saya tahu Yesus nggak ada membawa agama ke dunia ini, Bang. Tapi Yesus mengatakan di Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk surga. Berarti Yesus mengajarkan ada agama setelah mereka ahli Taurat yang lebih benar, yang lebih baik daripada agama ahli Taurat. Nah, Yesus memberikan indikasi gitu, Bang, akan datangnya agama yang lebih benar daripada agama ahli Taurat itu. Berarti kalau saudara mengatakan tidak ada Yesus memberikan jaminan selain daripada Yohanes 4:16, ya berarti untuk apa Kristen ibadah, kebaktian, Natalan, kalau ternyata Yesus tidak pernah memberikan jaminan kepada Kristen, gitu, Bang? Lalu kenapa jadi Kristen? Kenapa jadi Kristen? Karena Kristen itu adalah buatan manusia, Bang. Bukan Yesus yang mengajarkan agama Kristen, Bang. Iya, berarti bukan Yesus kan? Bukan, Bang. Berarti nggak ada jaminan, belum ada jaminan dari Yesus. Karena yang digali satu-satu di dalam Bible memang nggak ada Yesus mengajarkan agama Kristen. Oke, baik, Abang. Kami sudah mendengarkan. Nanti lagi kita lanjut, Abang, ya. Kalau menyala lampu, siap. Oke, siap, Bang, siap. Oke, makasih saudara, thank you. Nah, kita dengar sendiri kan, Yesus tidak mengenal Kristen, Yesus tidak mengajarkan Kristen, Yesus tidak ada jaminan untuk Kristen,
Kristen itu buatan manusia, itu ucapan dari teman kita tadi. Bukan ucapan kita, tapi ucapan beliau sendiri itu. Oke ya, teman-teman. Sudah banyak nama Bang Zuma di bawah ini. Teman-teman baca nggak tuh? Zuma. Itu dari Bang Arif tuh. Bang Arif yang ngajarin tuh. Makasih Bang Arif. Masya Allah. Silakan di tap-tap layarnya teman-teman. Posting ulang lagi. Mudah-mudahan masih ada Kristen yang mau berdialog dengan kita dengan tema ini. Semangat malam. Semangat malam Bang. Ewin gabung bilang lama Juma kan Ustadz Abang di Makassar. Juma udah lebaran bilang. Halo Bang Juma. Halo, Assalamualaikum. Semangat malam. Iya, sorry teman-teman, di tempat saya lagi hujan deras. Iya, gimana? Halo? Minta nama. Halo. Iya, halo. Iya, apa kabar Bang Juma? Sehat? Sehat. Dari mana Bang? Kristen Islam? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Salam kenal Bang ya. Iya Bang. Oke. Saya masih cair Bang ya. Terima kasih sudah naik ke sini. Zuma babi kontol anjing kau. Agama Islam itu tersesat. Kau datang ke sini kami potong. Jangan di mute, Kenapa Bang? Kamu itu anjing babi itu. Kamu datang ke sini kami potong kepala kau gantung di perlintasan. Kenapa mau digantung? Kamu itu Islam tersesat. Agama tersesat seperti itu. Muhammad kau itu suka membunuh dan memperkosa anak-anak kecil. Seperti ustad di kalian punya agama itu. Di mana dalilnya itu? Babi kau. Di mana dalilnya? Dalilnya di Muhammad kau itu. Muhammad pembunuh, Muhammad itu pembohong dan seperti kau itu. Babi. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kau itu. Anda di kota mana ini Bang? Saya di Coba. NTT. Kamu mau apa? Di NTT. Di NTT. Ya. Kalau kau datang ke sini tinggal nama kau anjing. Kenapa bisa? Abang sakit hati kali sama aku. Kamu itu Islam bodoh seperti kau itu. Kalau Iya. datang ke sini nanti kepala kau itu kami gantung di. Itu ajaran Kristen ya, begitu ya? Di sini tidak ada Kristen, tidak ada. Ini kita bahas agama Islam bodoh seperti kau itu. Kau itu Abang bodoh. Abang Kau yang bodoh. Juma yang bodoh. Kamu suruh diri ya? Kenapa? Anjing kau itu. Kenapa Bang? Jadi Kupangnya di mana? Di NTT Bang. Nangis dia kan? Itu di teman-teman itu direkam, PT-nya itu diperbanyak. Kalau ada ancaman-ancaman begitu, direkam, PT-nya diperbanyak. Halo, Malam Bang Juma. malam juga Bung. Silakan buka kameranya. Ini saya kalau konten ini nggak bagus nih suaranya Bang Juma. Coba aja Bang. Tapi ini gimana vokalnya Bang Juma? Gimana? Aman kayak ini sudah? Bagus. Iya, kan? suaranya udah agak lumayan. Udah agak lumayan suaranya Bang.
silakan. Oke, selamat malam Bang Iya. Juma. Jadi gimana ini Bang Juma, jaminan surga Islam dengan Kristen ini? Sebetulnya sejauh mana ini pendapat Bang Juma kalau melihat tentang jaminan surga itu? Iya, kalau di Islam jelas bang, jaminan surganya jelas. Di Islam itu dikatakan ulaika humul warithun alladzina yarizun al-firdaus hum fiha khalidun. Jadi umat Islam itu adalah pewaris surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Dan ini makanya saya penasaran, karena di Bible itu saya tidak pernah menemukan ada data Yesus menjamin surga untuk Kristen penyembahnya gitu. Mana tahu abang bisa nunjukkan di mana Yesus memberikan jaminan kepada penyembahnya, silakan. Kalau menjamin itu tergantung sifat keimanan ya bang. Bagaimanapun sifat manusia itu kalau mengikuti keimanan seperti Yesus, dia akan dipimpin oleh Yesus itu sebagai kesembahannya kita. Nah kalau di tempat Bang Juma ini gimana nih Bang Juma? Ya udah jelas tadi bang. Ya, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang mendirikan sholat, membayar zakat, memegang amanah, tidak berzina. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, ulaika humul warithun alladzina yarithun al-firdaus, yang mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga Firdaus. Itu jelas. Nah, di Kristen mana dalilnya? Jaminan keselamatan kepada Kristen dari Yesus itu di mana? Kita bisa baca di mana itu, Bang? Sebetulnya kalau saya lihat tidak ke sana kalau tempat Bang Juma ini tentang keimanannya. Cukup 2 kalimat syahadat dapat 72 bidadari itu bang. Kalau masuk surga, iya. Kalau di Kristen jaminannya mana bang? Kalau jaminannya kita sudah jelas kalau kita mengikuti sama seperti Yesus. Mengikuti Yesus. Mampu memikul Iya, sawit, iya. Bang. Di mana itu? Di mana dalilnya jaminan keselamatan untuk orang-orang Kristen? Karena Kristen itu bukan mengikuti Yesus, makan babi nggak ikut Yesus, tidak bersunat tidak ikuti Yesus, Natalan bukan ajaran Yesus, masuk gereja bukan ajaran Yesus, menyembah Yesus bukan ajaran Yesus, ibadah minggu bukan ajaran Yesus, merasulkan Paulus bukan ajaran Yesus. Jadi yang mana yang Anda ikuti? Yang mana? Jaminan Yesus untuk Kristen itu di mana? Nah ini Bang Juma ini kan halusinasinya terlalu tinggi bang. Justru Makanya, Kristen itu yang berhalusinasi. membaca Alkitab, Bang, Tidak ada Yesus sudah menjamin jelas. keselamatan bagi Kristen. Kalian yang yang- berhalusinasi. Mana dalilnya bang? Dalil. Makanya bang, kalau mau dalil itu kan baca Alkitabnya bang. Iya di mana? Di Bible itu di mana? Kemudian Di di mana? dalam- Justru di situ kan sudah kalau saya jelas. baca Bible, Bang Juma jaminan kan sudah neraka untuk Kristen ada. Jaminan neraka tuh, untuk Bang? Kristen itu ada, jelas dalilnya ada. Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga. Pada saat itulah aku berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku kalian semua yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama aku adalah pembuat kejahatan. Itu Kristen kan? Nah, betul itu Siapa bang. lagi? Berarti Betul.
Nah, berarti jaminan nerakanya Betul, jelas kan? hmm, itu jelas untuk Bang Juma. Nah, Saya tidak bermujizat pakai nama Yesus. Najis tranadili, Anda turun. Bang Juma itu Anda blow on. membaca. Kasihan kali bah. Tidak ada dalil. Masih kita tunggu dalilnya. Di mana? Yesus menjamin Kristen penyembah anak Maria masuk surga, itu dalilnya di mana? Nah, hanya kejang-kejang saja. Halo, semangat siang. Halo. Halo Bang. Halo juga. Katolik Protestan. Katolik Bang. Ya, silakan buka kamera saudara, kita diskusi pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Katolik? Islam Bang, cuma suka aja ikuti Abang. Halo saudara, silakan. Yang non muslim silakan. Halo. Halo saudara. Halo. Tidak mendengar saudara-saudara, pura-pura pikun. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, Leonardo. Di mana kau Leonardo? Aku kok kayaknya senang kali dengar cakapmu itu Leonardo. Bangke, Kupang. Ada apa? Ayo diskusi kita, saudara, diskusi. Jangan emosi, santai aja. Saya tidak diskusi orang seperti kau itu. Kenapa? Saya tidak punya waktu diskusi sama agama yang tersesat seperti kau punya Islam itu. Saya tidak punya waktu. Ya, kalau Tuhannya yang mati tidak sesat. Kamu itu punya apa? Kalau Tuhannya mati ditombak itu. Ikut Muhammad itu itu paling agama yang bodoh sedunia. Ya, tapi umatnya Nabi Muhammad jadi presiden. Apalagi umatnya di Indonesia itu, aduh bodoh semua. Umatnya jadi presiden. Kalau udah ada di negara lain banyak sekali. Cuman Di Indonesia nggak aja. bisa, Indonesia kamu teman-temanmu nggak aja yang bisa. Tolol, tikung begitu. Di Indonesia Itu banyak sekali orang. sejak Indonesia merdeka, orang Islam terus jadi presiden kok. Pintar-pintar berarti orang Indonesia kan ya? Aduh. Kok begitu? Masa kenapa gak pulang ke Palestina, Iran? Loh, ini negara kami. Ini negara kami. Itu kan kalian punya saudara itu di Ya, sana, kamu atau kenapa di nggak ikut ke banyak Belanda? sekali. Kenapa kalian ke sana? Terus kenapa kamu nggak ke Belanda? Muhammad kau itu Agamamu kan dibawa dari sana, dibawa sama penjajah agamamu. Orang membunuh orang. Agamamu dibawa sama penjajah. Muhammad itu Kenapa kau benci kali nabiku? Nabiku tidak pernah benci kamu. Kenapa kau ngamuk-ngamuk sama nabiku? Kesalahan nabiku apa samamu? Makanya kurangi makan babi, supaya karaktermu tidak kayak babi. Kok nyerang-nyerang nabi saya gitu loh? Emang salah nabi saya apa samamu? Saya juga nggak nyerang-nyerang Paulus kok. Halo, semangat malam. Selamat malam. Dari mana? Katolik Protestan? Katolik. Protestan. Ya, silakan buka kamera.
Assalamualaikum abang. Udah ya. Ya, Iya. udah direkam itu yang tadi sudah. Suaranya kecil. Burunda udah direkam yang tadi itu. Nanti saya cross check. Oh, siap. Oke, saya dibawa aja ya, Burunda. Baik, Komandan, siap. Makasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, saudara Bro. Ya, malam juga. Suaranya boleh dikerasin sedikit, Mbak? Oh iya. Malam. Malam juga. Ini kita ada diskusi dari tadi pagi gitu kan ya, terkait dengan tema jaminan surga, baik di Islam maupun di Kristen gitu. Nah, saya sendiri belajar Bible itu saya tidak pernah menemukan ada jaminan surga untuk orang-orang Kristen, sekte manapun. Dari Yesus, kalau dari Paulus ada, tapi kalau dari Yesusnya ke Kristen itu nggak ada. Itu gimana menurut Mbak ini? Oh iya Bang, kebetulan saya Katolik. Iya. Iman Katolik itu mengajarkan kami bahwa keselamatan itu berada di Yesus. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kami meyakini bahwa kami semua akan diselamatkan, Bang. Iya, itu kan klaim Kristen Katolik ke Yesus. Ya. Tapi Yesusnya ada nggak menjamin Katolik? Ya, Yesus pasti menjamin keselamatan kami umat Katolik. Kalau pasti berarti ada dalil. Ya, kami mengimani karena Kristus itu, Bang. Iya, artinya kalau saudara kami Katolik mengimani, oke. Yesusnya maksudku, ada nggak timbal balik dari Yesus ke Katolik? Kalau timbal baliknya, Iya, kan Yesus ngajar cuman kepada kaumnya, Bani Israel. Yesus tidak pernah mengajar orang Roma gitu. kan dari zaman dahulu itu kan memang bangsa Israel. Bangsa di mana pilihan Allah, itu bangsa Israel. Iya. Ya, benar. Terus Yesus pernah memilih orang Roma? Maksudnya? Kan Yesus datang ngajar untuk kaumnya Bani Israel. Ada nggak Yesus mengajar kaum Roma? Orang Roma, pendiri Katolik? Tidak. Tidak ada. Udah, berarti selesai. Berarti Yesus tidak pernah memberikan jaminan kepada agama Katolik. Dan memang dalilnya nggak ada. Yang bilang tidak menjamin kami umat Katolik siapa, Bang? Saya barusan, dan Yesus memang tidak ada. Iman kami kepada Yesus itu yang menyelamatkan kami, Bang. Itu klaim sepihak dari orang-orang Katolik. Maksud saya dari Yesusnya ke Katolik ada nggak? Loh, Yesus datang ke dunia itu untuk apa, Bang? Untuk menyelamatkan umat manusia, kan? Itu klaimnya orang Katolik. Yesusnya. Justru Yesusnya. Yesus ya, Bang. Justru Yesus itu mau ada hadir di tengah dunia ini, mau datang. Itu klaim. Itu klaim. Dia kan. Sekarang Yesusnya mana? Mana pengakuan Yesusnya mana, Mbak? Kalau kita ngeklaim kan tiang listrik pun bisa kita klaim. Kami diselamatkan oleh tiang listrik. Itu klaim. Sekarang dari Yesusnya ada nggak ke Katolik? Itu kan cinta bertepuk sebelah paha. Dari Yesusnya, dari Yesus ke Katolik ada nggak? Bahkan sekedar menyebut nama Katolik aja Yesus nggak pernah. Bukan masalah Katolik atau Kristennya ya, Bang. Yesus itu maksudnya begini. Yesus datang ke dunia kan mau menyelamatkan umat manusia. Dia hadir di dalam dunia ini mau menebus semua dosa-dosa manusia, Bang. Ya itu klaimnya orang Kristen Katolik. Yang kita tanya ini Yesusnya ada nggak? Mengatakan untuk nebus dosa orang-orang Katolik ada nggak? Loh, Yesus rela mati di salib itu
Apalagi bang? Itu Nyatanya. itu Nyatanya, bang. itu klaim dari Katolik. Yesus ketika direncanakan pembunuhan terhadap dirinya, dia sembunyi, lari dia. Yang bilang Yesus sembunyi siapa bang? Nggak Coba ada Anda Yesus baca sembunyi. Yohanes 11 nomor 54. Setelah Yesus itu ingin dibunuh, Yesus menghindar ke mana? Ke kota Efraim. Karena dia ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Waktu kecil ingin dibunuh oleh Herodes, menghindar ke Mesir. Gitu. Kalau masalah dari Raja Herodes, mungkin Yesus itu belum besar ya bang. Tapi saat Yesus yang ditangkap, itu Yesus menyerahkan dirinya seutuhnya bang. Dia Tidak ada Yesus menyerahkan diri. Enggak ada. Dia berdoa di Bukit Zaitun sama menyerahkan. para Oke. ke-12 muridnya. Apa bunyi doanya? Apa bunyi Dia doanya? berdoa kepada Bapaknya di surga. Apa bunyi doanya? Dia sudah tahu bahwa dia akan dibunuh, dia Iya. akan ditangkap bang. Iya, dia sudah tahu, makanya dia berdoa. Apa bunyi doanya? Ya, Bunyi dia doanya berdoa kepada apa? Bapaknya. Apa doanya? Apa ya? Lupa ini. Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Iya. Tapi bukan atas kehendakku, tapi Melainkan atas kehendakmu. Nah, sekarang mana kehendak Bapa agar Yesus dibunuh? Allah mengutus sendiri bang. Ya Karena mengutus dia tahu. mengutus iya. Mengutus putranya bang. Maksud saya, mana kehendak Bapa? Kan harus melalui kehendak Bapa. Kehendak Bapa agar Yesus orang benar ini dibunuh, itu mana kehendaknya? Tertulis di mana kehendak itu? Kehendak Bapa itu, makanya Yesus itu anak satu-satunya yang diutus ke bumi untuk Iya. menyelamatkan umat manusia. Untuk Bang. dibunuh. Iya, untuk dibunuh. Mana dalil? Mana dalil? Dibunuh. Iya, mana dalilnya? Dosa-dosa Mana manusia, dalilnya? Mana dalilnya Bapak mengutus Yesus untuk dibunuh? Dalilnya itu di mana? Inilah Kristen. Kalian itu cuma doktrin di gereja, tidak pernah belajar Bible. Mana dalilnya Bapak Elohim mengutus Yesus untuk dibunuh? Mana dalilnya? Itu cuman klaim sepihak. Dalil. Begini bang, maksudnya begini. Tidak, kalau mungkin saya orang awam ya bang, saya tidak terlalu mengerti dalil. Nah, itu yang bahaya itu, bahaya tuh Mbak. Kami saja. Bahaya tuh kalau cuma modal imani saja, itu bahaya. Harus ada landasannya. Karena Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal. Kalau Anda cuma modal imani saja, bahaya. Anda makin bisa diperbodoh oleh siapapun yang punya kepentingan. Nah, mana dalil? Kan kita butuh dalil toh. Kan Yesus itu datang untuk menyampaikan dalil-dalil Elohim kepada Bani Israel. Ketika dia mengatakan atas kehendakmu, berarti Bapak nih yang harus berkehendak nih, dia yang harus punya peran. Nah, di mana kehendak Bapak agar Yesus itu dibunuh untuk nebus dosa-dosa orang Roma? Mana kehendak Bapak? Ada dalilnya. Kami mengikuti doktrin gereja, Bang. Itu baru betul. Jadi Kristen ini hanya mengikuti doktrin gereja, bukan mengikuti Yesus. 2000 tahun loh itu. Gereja itu dibangun oleh Yesus sendiri, Kristus sendiri, Bang. Ini mulai fitnah lagi. Bukan Mulai dibangun fitnah. oleh siapa, loh. Mulai fitnah. Di mana Yesus membangun gereja tempat kumpulnya penyembah-penyembah dirinya, itu di mana? Dari 12 rasul, murid Yesus. Rasul-rasulnya itu rumah ibadahnya namanya Mikdas, sinagoge. Masuk ke situ alas kaki dilepas. Masuk ke situ harus cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Mereka harus wudhu dulu baru masuk. Harus mandi junub dulu baru masuk. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke situ.
Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya Yesus. Haram hukumnya pemakan babi masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Itu dalil. Gak boleh. Jadi Yesus dan 12 muridnya tidak pernah mendirikan gereja, Mbak. Jangan dipitnah Yesus. Orang-orang Roma yang mendirikan rumah kuil, tempat mereka menyembah dewa-dewa. Nah, supaya dewanya itu laku di luar daripada ajar bangsa Romawi, bagaimana caranya membuat agama mereka laku? Maka dewa mereka ganti namanya menjadi Yesus. Baca Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Makanya saudara kami Kristen kalau ditanya, mana jaminan Yesus kepada kalian? Nggak ada, memang nggak ada. Cuman di gereja itu sok paten. Pengikut Yesus, anak-anak Yesus, Tuhan Yesus, Yesus. Tapi cuma nama doang. Ajarannya bukan ajaran Yesus. Makanya Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, memakai nama Yesus, dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah kalian yang dimaksud oleh Yesus. Cuma numpang tenar pakai nama Yesus tapi mengajarkan bukan ajaran Yesus. Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Begitu, Mbak. Apa yang Kristen lakukan hari ini, Katolik lakukan hari ini perintah Yesus? Ada? Nggak ada. Ya, Apa? ada loh, Bang. Apa itu? Perintah hukum cinta kasih, Bang. Wah, itu kalau itu jangan loncat. Jangan loncat ke situ. Itu ajaran yang ke-8. Dari 1 dulu. 1, 2, 3, 4. Jangan langsung yang enak-enaknya diambil. Ambil dulu data sebelumnya. 10 perintah Allah. Ya, sekarang oke. 10 perintah Tuhan. Jangan ada ilah lain selain ilah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Kenapa Anda membuat anak Maria menjadi ilah baru? Anaknya Maria itu dari Roh Kudus, Bang. Enggak ada urusan. Jangan ada ilah lain. Mau dia jadi dari Roh Kudus kek, dari mana kek, jangan ada ilah lain. Yesus juga mengajarkan itu. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Tidak boleh ada yang lain. Ada Tritunggal Maha Kudus. Itu ajaran Roma. Bapa, Putra, Roh Kudus, Bang. Itu ajaran politeisme. Ajaran politeisme bukan Jadi ajaran ada Yesus. Anak, ada Bapa, ada Roh Kudus. Itu ajaran siapa? Iya, Bang. Itu ajaran siapa? Dari Allah sendiri. Di mana? Tritunggal Maha Kudus. Di Bapa, mana? Putra, Roh Di Kudus, mana Bang. Tuhannya Yahudi mengajarkan itu? Di mana? Coba tunjukkan saya di mana. Itu buatan kalian sendiri. Mengikuti ajaran Trimurti. Karena agama Katolik itu lebih banyak menyadur ajaran Yunani daripada ajaran dari Yahudi. Agama Yahudi diambil cuman kitabnya doang. Tapi tradisi keagamaan itu diambil dari Yunani. Makanya kalian ibadah Minggu. Minggu itu adalah Kiriaki, hari Kiriaki di dalam bahasa Yunani. Kiriaki itu artinya hari dewa matahari. Makanya kalian ibadah Sunday, hari matahari. Kalian tidak beribadah seperti orang-orang Yahudi, hari Sabaton, Sabat. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang Katolik itu tetap saja melanjutkan tradisi nenek moyang mereka menyembah kepada dewa-dewa. Tapi karena mereka tidak punya kitab, maka mereka menyeleksi kitab-kitab yang ditulis oleh orang seperti Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Penulis-penulis lain tulisannya ditolak karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Makanya masih ada Natalan, ibadah mingguan, Sinterklas, memperingati 25 Desember dan seterusnya. Itu bukan dari ajaran Yesus itu.
Itu ajaran-ajaran nenek moyang orang-orang Roma Katolik. Dianut. Nah, makanya ketika muncul berkembang agama Katolik, ada pemikir-pemikir yang muncul di dalamnya. Ini tidak benar Katolik ini. Sehingga mereka membentuk agama baru namanya Protestan. Nah, muncul lagi orang-orang terpelajar di antara mereka dari Protestan ini. Lama-lama dia baca, loh ini tidak benar ini. Maka bentuk lagi agama baru namanya Advent. Advent ini mencoba mengembalikan ke ajaran Nabi Musa. Tapi tetap aja keliru. Kenapa? Karena ajaran Nabi Musa itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Begitu, Mbak. Jadi Katolik ini tidak punya akar dari ajaran Yesus. Akarnya dari Paulus, bukan dari Yesus. Sedangkan Paulus sendiri tidak ada legitimasi dari Yesus kepada Paulus. Surat-surat Paulus itu tidak dikenal sama Yesus. Begitu. Jadi sejatinya saudara saya ini hanya mengikuti agama nenek moyang, bukan mengikuti ajaran Yesus. Begitu. Ada lagi? Ya. Kami tetap pada pendirian, Bang, dari kecil. Silakan, Mbak, silakan. La ikraha fiddin. Saya hanya menyampaikan apa yang ada. Tidak ada paksaan. Saudari saya mau mati dalam keadaan Katolik, itu kan hak. Kita ini dialog, diskusi doang, bukan memaksakan kehendak. Tapi berpikirlah, kalau ego dalam beragama tanpa menggunakan akal sehat, apakah itu akan menyelamatkan? Sedangkan Yesus sendiri tidak mengenal Katolik. Yesus tidak ada jaminan kepada Katolik. Sedikit pun tak ada jaminan kepada Katolik dari Yesus. Sedangkan Yesusnya mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Rasul. Titik. Yohanes 17 nomor 3. Kami bukan pengikut Yesus, tapi kami beriman bahwa beliau adalah Rasul. Utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Bukan untuk kita, bukan untuk Katolik, bukan untuk Kristen, bukan untuk Islam. Tapi untuk kaumnya sendiri Bani Israel. Dan Yesus mengaku kok, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Yesus yang mengaku itu. Kalau percaya kepada Yesus, ya kudu harus diaminkan dong. Amin. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kalau kita percaya kepada Yesus, apa yang harus kita ucapkan? Amin. Yesus mengatakan Yohanes 17, aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa untuk mereka, yaitu kaumku dari Bani Israel. Kita harus mengatakan apa? Amin. Jangan pula kita bukan Bani Israel, nebeng-nebeng masuk ke sana. Kalau kita nebeng ke sana, maka celaka, bahaya. Berarti kita termasuk buah-buah dari nabi palsu yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 7 itu. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Bukankah waktu di bumi kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu Yesus? Yesus menjawab, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, itu siapa itu? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat di luar Yahudi dengan menggunakan nama Yesus. Kan cuman Katolik, Kristen. Hindu enggak, Buddha enggak, ateis tidak, Islam apalagi. Percuma mereka beribadah kepadaku. Siapa yang beribadah kepada Yesus? Ya Kristen. Sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Ibadah minggu, perintah manusia. Makan babi, perintah manusia. Natalan, perintah manusia. Tidak bersunat, perintah manusia. Nyembah Yesus, perintah manusia. Percuma beribadah kepadaku, kata Yesus. Sedangkan yang mereka lakukan hanyalah perintah manusia. Siapa yang beribadah kepada Yesus di bumi ini? Ya, Katolik. Siapa lagi? Begitu, Mbak. Ada lagi? Ayo, masih
Masih ada waktu Mbak untuk belajar. Dalami Katolik baik-baik. Apakah itu berasal dari Yesus atau bukan dari Yesus, kan gitu. Kalau saya sih, saya dan umat Islam itu fans banget sama Yesus. Tapi sayangnya beliau diutus bukan untuk kami, diutus untuk kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel. Dan kami nggak mau nyamar-nyamar seperti Bani Israel. Padahal kami bukan Bani Israel. Ada kok yang diutus pencipta langit dan bumi untuk kita, yaitu Nabi Muhammad. Beliau diutus untuk seluruh manusia. Kenapa kita masuk ke ranah Yahudi sementara kita bukan Yahudi? Kenapa kita masuk sebagai pengikut Yesus sementara Yesus bukan untuk kita? Kenapa kita menolak Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk kita? Kan gitu. Saya kira begitu, Mbak. Bang tahu Muhammad diutus oleh Iya, Allah. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Yesus Bang. Dia juga Iya, makanya kami tidak menuhankan. manusia. Tapi bedanya Yesus itu adalah putra Allah, Bang. Putra Allah yang hidup, Bang. Nah, putra itu atau anak dalam tradisi Yahudi itu hamba. Itu hamba. Baca di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 40, Yesus adalah hamba Tuhan yang kudus. Hamba. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Dengarkanlah didikan Tuhan seperti ayah yang mendidik anak-anaknya. Jadi kenapa orang-orang Yahudi memanggil Bapa atau Abi kepada Tuhan mereka? Karena mereka intim, mereka bangsa pilihan. Intim dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, Inni ma'akum, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Mereka umat pilihan. Nah, cuman disalahartikan ketika mereka menganggap diri mereka anak Tuhan, maka dia seakan-akan yang lain itu rendah, yang tinggi mereka. Kristen ikut-ikutan tuh. Kristen mengaku kami bukan hamba Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan. Kita coba mendengarkan itu. Oh, Kristen bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Jadi di gereja kalian menyembah siapa? Kalau kalian bukan hamba Tuhan, di gereja nyembah siapa? Loh, katanya bukan hamba Tuhan. Menyembah Allah. Iya, tapi katanya bukan hamba Allah. Gimana dong? Tritunggal yang maha. Menyembah Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapak Putra. Iya, Mbak. Iya, betul. Tapi kan Paulus mengatakan kalau Katolik itu bukan hamba Tuhan, bukan hamba Allah. Gimana dong? Kalau bukan hamba Allah, lalu gereja menyembah siapa? Menyembah Yesus. Lah, Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Lalu siapa yang kalian sembah di gereja? Ayo. Allah ya, Yang Hah? Kami menyembah Allah. Tempat Allah. Kalau menyembah Allah itu ada caranya. Harus tahir dulu, harus tahir. Menyembah Allah itu harus tahir. Tidak boleh mencampur adukkan dengan ajaran politeisme. Ikuti Yahudi. Yahudi ketika mereka mensucikan Tuhan mereka, pertama mereka harus membersihkan jasad mereka dulu. Mandi junub. Mereka mengenalnya dengan mandi tahir. Masuk rumah ibadah mereka, lepas alas kaki. Mereka harus wudu, mencuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Baru masuk ke rumah ibadah. Mereka sujud. Bukan duduk di kursi. Bukan bernyanyi-nyanyi. Mereka membaca kitab suci dari kitabnya Nabi Musa. Berbeda dengan Katolik. Di situ juga ada patung. Di situ juga menyembah kepada Kristus Yesus. Di situ juga masuk makan babi. Di situ juga tempatnya kawinkan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Bagaimana mau bertemu dengan Tuhan? Tuhan itu Maha Kudus. Tuhan itu Maha Kudus. Siapa, Bang? Kenapa? Yang mengawinkan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kan di gereja. Kan di gereja itu.
Malah di Amerika itu kan ada Bible khusus untuk gay. Malah kami Katolik itu perkawinan itu seumur hidup sekali, Bang. Tapi tidak ada dalil. Islam perkawinan Mana harus dalilnya? ada istri 5-6 lebih dari satu. Kalau kami seumur hidup, Bang. Mana dalilnya? Di Disahkan Katolik oleh maut, Bang. mana dalilnya cukup satu istri? Tunjukkan kalau ada. Itulah bukti bahwa kalian bukan pengikut Yesus. Kami menikah janji suci di altar, Bang. Iya, silakan aja Janji bahwa sehidup semati. kalian buat-buat sendiri. Kalian buat-buat sendiri, aturan kalian buat sendiri. Mana dalilnya? Dari Elohim cukup satu istri. Yesus mengajarkan Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Barang siapa yang menjadi pengikutku, barang siapa yang mengikuti aku, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Elohim, maka dia akan memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Tuh poligami Yesus mengajarkan. Yesus berasal dari hasil poligami. Yesus tidak mengajarkan. Tidak ada Yesus kalau tidak ada poligami. Gimana? Polim bilang itu. Maksudnya Coba. Abang bilang Yesus berasal dari tadi Abang mengatakan Yesus berasal dari poligami. Iya, dia anak Daud. Betul? Mana buktinya Yesus berasal dari poligami, Bang? Sekarang begini. Enggak? Di dalam kitab Roma 1 nomor 3, di situ dikatakan Yesus berasal dari spermato Daud. Yesus disebut anak Daud, betul nggak? Enggak ada, Bang. Yesus tidak pernah disebut anak Daud. Ada, Bang. Yakin Yesus tidak pernah disebut anak Daud? Dia berasal dari Roh Kudus, Bang. Benar Anda tidak tahu kalau Yesus itu berasal adalah anak Daud? Mbak, benar Anda tidak tahu kalau Yesus itu adalah anak Daud? Keturunan iya, tapi bukan dia keturunan. Daud iya, keturunan. Daud iya. Tapi bukan berasal dari anak Daud. Markus Dia 3, Lukas 3 Anda baca. Sama mamanya Maria dan Yusuf. Lukas 3 Anda baca, di situ jelas sekali Yesus disebut sebagai anak Daud. Banyak dalilnya di kitab saudara, Yesus itu disebut anak Daud. Sekarang kalau dia berasal dari keturunan Daud, oke lah, bukan anak Daud. Anak bukan keturunan kan ada, oke, nggak apa-apa. Sekarang saya bertanya, Daud itu istrinya ada 600. Yesus berasal dari keturunan yang mana? Istri yang mana? Coba jawab saya. Yesus berasal dari Maria. Maria ini berasal dari istri yang keberapanya Daud? Yosef. Oke. Mamanya ini Maria atau Yosef itu berasal dari istri keberapanya Daud? Ayo. Nggak tahu, Bang. Hah? 600 istri Daud di mana? Yang mana antaranya di antara 600 ini yang menjadi nenek moyangnya Yesus? Ayo. Istri Daud itu 600. Bukan 10. Bukan 100. 600. Anaknya lagi Salomo. 1000 bini. Yakub kakeknya 4 bini. Sekarang pertanyaannya, Yesus berasal dari istri yang keberapanya Daud? Yesus ya berasal dari Maria dan Yosef. Nah, saya nggak tahu. Dia berasal dari Daud kan? Iya, keturunan Daud. Iya, makanya pertanyaan saya, mereka ini Maria, Yosef, Yesus, itu berasal dari istri keberapa? Dari Daud. Yang mana istrinya? Kan Daud 600 istrinya. Ayo. Jadi kalau Daud tidak beristri 100, Yesus nggak ada.
Itu kan nenek moyang, Bang. Dari keturunan. Iya, keturunan. makanya saya katakan jangan menghujat poligami. Tanpa poligami Anda tidak punya Tuhan. Manusia itu kan justru manusia itu terlalu banyak berbuat dosa, makanya Tuhan itu datang. Allah Berarti mengutus Yesus putranya datang ke dunia, Bang. Berarti Yesus berasal dari keturunan pendosa gitu maksudnya? Yesus turun di dunia ini kan bersama-sama dengan orang pendosa, Bang. Berarti Yesus berasal dari keturunan pendosa. Yesus datang ke dunia ini kan bersama-sama dengan manusia, Bang. Iya, berarti Anda sudah mengakui bahwa Tuhan Anda berasal dari keturunan pendosa gitu. Bukan? Tidak. Loh, kok bukan? Tadi katanya berdosa kalau banyak istri. Yesus berasal dari istri yang banyak. Itu kan dari keturunannya, Bang. Iya, Dari sisi iya, keturunan. iya Kita tahu. manusia ini kan ada nenek moyangnya dari atas. Kalau keturunannya kan ada, Bang. kalau nenek moyang Yesus dari itu keturunannya tidak, dari Daud. kalau Yesus nenek moyangnya tidak berpoligami, bisa nggak Yesus hadir? Justru manusia yang terlalu banyak berbuat dosa itu, makanya Yesus hadir ke dunia, Bang. Pertanyaan saya, kalau Daud tidak berpoligami, apakah Yesus bisa hadir? Ayo, Yesus bisa turun langsung melayang dari langit gitu. Yesus kan dengan ibunya Maria, Bang. Lah, kan udah berapa kali? Kenapa otak nggak jalan ya? Keturunannya, Bang. Saudari, Anda baca di dalam Lukas 3, aku bilang. Lukas 3 nomor 31. Yesus disebut sebagai anak Daud. Yesus disebut anak Daud. Dari istri keberapanya? Kan Daud istrinya, 600 istrinya kan Daud itu. Beserta dengan gundiknya. Nah, Yesus ini berasal dari istri yang keberapa? 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Wah, banyak kali. Intinya, Bang, Yesus itu dari Maria dan Yosef. Nah, saya tidak tahu keturunan Daud itu beristri berapa ratus, saya nggak tahu. Permasalahannya Anda menghujat poligami. Yesus Anda kan menghujat poligami. Sedangkan Tuhan Anda berasal dari hasil poligami. Tanpa Yesus tidak berasal poligami, dari poligami, Bang. loh, lalu dari mana Yesus itu? Kalau bukan dari Daud, dari mana dia? Yesus bukan berasal dari hasil perkawinan sesama manusia, enggak. Loh. Dia itu anak manusia atau anak hantu? Dia dilahirkan melalui Roh Kudus, Bang. Dilahirkan melalui Roh Kudus, apa enggak salah itu? Yang benar adalah dia dilahirkan melalui Maria. Kok Roh Kudus pula yang melahirkan? Gimana ceritanya? Maria hanya sebagai perantara menitipkan rahimnya untuk Ya Yesus. Allah ya Karim. Jadi Tapi sekarang Maria itu tidak ada pernah berbuat dosa, Mas. iya, sekarang Maria ini bukan ibunya Yesus. Ya, ibunya Yesus. Nah, berarti dia ibu kandungnya bukan? Ibunya Yesus. Ya, ibu kandungnya kan? Ya, yang ia lahirkan. Nah, oke. Tapi bukan hasil Berarti Yesus dia enggak ada urusan itu, enggak ada urusan. Berarti Yesus ini anak kandungnya Maria kan? Iya. Sekarang anak Maria ini masih anaknya hari ini atau sudah bukan? Selama-lamanya. Oh, berarti Anda menyembah anak manusia?
bukan anak manusia loh. Loh, Bang. katanya selama-lamanya anak Maria. Mana yang betul? Mana yang betul? Apakah sekarang masih anak manusia atau sudah bukan? Ibunya kan Maria, Bang. Iya, Tapi sekarang dia masih bukan ibunya kan? hasil dari perkawinan, Bang. Tidak ada urusan, Ya, faktanya sampai dia sekarang, adalah Ibu darah. Maria. Yesus itu darah dagingnya Yesus atau bukan? Memang darah dagingnya Maria. Ya sudah, Yang dilahirkan berarti oleh anaknya Ibu Maria. Berarti anaknya Maria. Memang anaknya Maria. Nah, sekarang Anaknya apakah Maria, ya. sekarang apakah Maria menyembah anaknya? Maria menghormati putranya. Bukan Menyembah, tidak menyembah. Dia menghormati putranya. Tidak menyembah anaknya. Dia menghormati, Bang. Berarti dia tidak mengenuhankan, tidak mengibadahi sebagaimana Katolik mengibadahi Yesus gitu. Maria tidak. Dia menghormati putranya. Iya, saya Bukan tahu. menyembah Saya Yesus. tahu. Ibuku juga menghormati saya. Sebagai anaknya, ibu menghormati saya. Sekarang bukan itu yang saya tanya. Yesus itu kan levelnya Tuhan bagi Katolik. Sekarang Maria ikut-ikutan gak nyembah Yesus? Ayo. Enggak. Berarti Maria tidak menyembah Tuhan. Iya. Berarti ibu Tuhan Anda ke neraka gitu maksudnya? Karena dia tidak menyembah Tuhan. Enggak. Loh, Maria dan Bang Suma sama-sama tidak menyembah Yesus. Kalau saya tidak menyembah Yesus, saya masuk neraka enggak? Ayo, masuk neraka kalau saya tidak menyembah Yesus. Ya kalau kita manusia ya harus menyembah Yesus, Bang. Nah, Maria gimana? Harus menyembah atau tidak, Maria? Ibunya kan enggak. Jadi Maria ini tidak menyembah Tuhan. Putranya. Jadi Maria tidak menyembah Tuhan. Dia menyembah Allah. Berarti ibu dari Tuhan Anda itu ateis, tidak bertuhan Maria itu. Jadi Maria ini adalah seorang ateis. Dia Tidak bertuhan. Tuhan loh, Bang. Nah, Tuhannya siapa? Dia punya agama. Iya, Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria siapa? Yahudi, Bang. Iya, oleh karena itu saya bertanya, Maria Tuhannya siapa? Allah di atas. Iya, sekarang Maria Tuhannya siapa? Yang disembah Maria sekarang itu Hanya siapa? sendiri. Berarti Yesus ini anak yang soleh atau anak durhaka? Ibu kandung yang mengandung dia, membesarkan dia, merawat dia, sekarang menjadi hambanya gitu. Dosa, Bang. Maria yang mengandung, melahirkan, membesarkan anaknya, sekarang dia wajib menyembah anak kandungnya sendiri gitu. Yesus tidak menganggap Yesus tidak menganggap Maria itu harus menyembah Yesus, enggak, Bang? Berarti kalau tidak menyembah Yesus enggak apa-apa. Yesus menghormati Ibu Maria sebagai ibunya. Dia Oh, menghormati Ibu Maria sebagai ibunya. menghormati ibunya. Bukan dia menyembah Ibu menghormati. Maria. Menghormati sebagai Iya. ibunya. Iya. Oke, berarti Anda sadar kalau Anda menyembah anaknya Ibu Maria. Ya, kami menyembah Yesus, menyembah Allah. Menyembah anaknya orang gitu. Bukan anak orang, itu anak Allah, Bang. Lah tadi Anak Allah. Anda menjawab Yesus menghormati ibu kandungnya. Sekarang bukan anak orang katanya. Kapan terakhir Anda ke rumah sakit? Iya, Kapan? Bang. Periksa. Kapan? Begini, Bang. Kapan? Begini, Bang.
Yesus Kapan saudari saya ini pergi ke rumah sakit oleh Ibu periksa? Maria. Tunggu, Bang, Memang tunggu, ibunya Bang. kan? Yesus dilahirkan Ibu kandungnya oleh kan? Ibu Maria, iya. Ibu kandungnya kan? Iya, tetapi Ibu kandung. iya, tetapi benar. Dia dilahirkan oleh Ibu Maria, tetapi Iya. dia itu berasal dari Roh Kudus, Bang. Semua kita Roh Allah. berasal dari Roh Allah. Bukan Semua kita berasal dari berasal. manusia, Bang. Semua kita berasal Beda, dari Roh Allah beda, kita Bang. ini. Beda, Kok Bang. beda? Kita tuh berasal dari daging, sedangkan Yesus bukan Loh. dari daging. Coba kamu baca Kejadian 6 nomor 3. Berani nggak kau baca? Berani nggak kau baca Kejadian 6 nomor 3? Coba. Saya nggak ada kitab suci, Bang. Coba kau baca dulu Kejadian 6. Nggak ada kitab Coba. suci. Saya di kos. Benarkah kita ini bukan berasal dari Roh Elohim? Cepat. Baca dulu. Baca Kejadian 6 nomor 3, coba Anda baca. Saya mau dengar. Bang, baca aja, saya nggak ada Oke. sucinya, Bang. Berfirmanlah Tuhan Elohim, rohku tidak tinggal selama-lamanya di dalam tubuh manusia. Roh kita ini roh siapa? Menurut dalil Kejadian 6 nomor 3, roh kita ini roh siapa? Allah menciptakan kita ya melalui Roh Allah. Mulai ngarang bebas. Di dalam Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku, bukan diciptakannya di situ kan? Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Rohku tidak selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Ada saatnya di mana aku akan mengambil rohku. Berarti roh kita dengan roh Yesus itu sama. Cuman dia dikatakan rohnya itu dibawa oleh Roh Kudus karena dia tidak dari seorang laki-laki. Itu makanya dikatakan kamu mengandung dari Roh Kudus. Kenapa? Supaya menghindarkan fitnahan orang-orang di sekelilingnya kalau dia itu dihamili seorang laki-laki. Coba Anda baca Matius nomor 1. Bagaimana Yusuf ingin menceraikan dia. Tidak ada, Bang. Matius 1, Yusuf hampir menceraikan dia. Yusuf, Bang. Iya, dia hamil dari Roh Kudus. Tapi Yusuf pikirnya dia berzina. Maka dia kemudian ingin menceraikan tunangannya. Loh. Matius 1, Mbak. Matius 1, 18 dan seterusnya sampai 31. Maria ingin diceraikan oleh Yusuf. Tunangannya. Ingin diceraikan oleh tunangannya Yusuf. Nggak pernah ada Yusuf mau menceraikan dia, nggak ada. Kita baca dalilnya Ya, boleh? Awalnya dia mendengar bahwa Maria hamil. Ya, silakan. Itulah makanya disebut dia mengandung dari Roh Kudus. Jangan kau ceraikan dia. Dia itu tidak dihamili oleh siapapun. Dia itu mengandung dari Roh Kudus. Itu maksudnya. Pembelaan terhadap kehamilan Maria, maka disebutlah sebagai roh yang bersih, roh yang suci, bukan roh najis, bukan dari persinahan. Dia itu dari suci, Roh Kudus, itu maksudnya. Jangan Anda pikirkan terlalu, wow, dia Tuhan. Sekarang Maria pikir bahwa Maria itu berzina. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Roh Kudus datang membawa kemudian berita tentang kehamilan dia. Lalu Yusuf tunangannya ingin menceraikannya karena Yusuf berpikir Maria ini terlalu berzina. Roh yang ada di dalam janinnya ini adalah roh zina. Maka dikatakanlah jangan kau ceraikan dia. Dia itu hamil dari Roh Kudus, bukan dari roh najis, bukan dari zina. Dia itu dari roh bersih. Tuhan yang maha tinggi menghendaki dia hamil dan melahirkan dia seorang anak, dan hendaklah kau menamai dia Yesus.
Maka Yusuf tidak jadi menceraikan tunangannya, karena dia tahu bahwa yang dikandung ini adalah roh bersih, bukan roh sina, bukan dari hasil sina. Itu maksudnya. Kok jadi kemana-mana pergi pengertian Kristen. Iya toh bang. Berarti kan bukan Yusuf yang menghamili Maria. Memang bukan. Yang bilang Yusuf siapa? Memang bukan. Makanya disebut sebagai Roh Kudus yang datang kepada Maria, karena Maria tidak berzina. Roh yang ada di dalam janinnya itu bukan dari roh hasil zina, tapi roh dari suci, roh suci dari Tuhan. Sama seperti kita. Iya. Ya, seperti itu. Nah itu makanya. Makanya karena dia suci, tidak layaklah dia mati terkutuk di atas salib. Begitu. Ada lagi? Cukup bang. Oke, makasih ya, salam kenal ya. Mbak siapa namanya? Ya, salam. Iya, oke. Emilia. Iya. Kasih, selamat malam. Makasih, malam juga. Inilah pendeta pastor, kalian punya PR besar, menyadarkan jemaat itu loh. Kalian punya PR besar, ajarkan mereka Bible dengan baik. Jangan jadi bingung-bingung kayak gitu, kasihan. Ingin membela agamanya tapi pengetahuannya minim. Kenapa minim? Karena yang diajarkan di gereja kasih. Itu aja terus. Tapi nggak dibekali dengan ilmu Bible. Akhirnya bingung sendiri jadinya. Halo Bang Arif. Tunggu teman-teman. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya. Iya, selamat malam juga. Ini temanya apa ya, Bang? Temanya terkait itu. Jaminan surga Islam. Maksudnya surganya hanya di Islam gitu? Bukan, maksudnya jaminan Yesus kepada Kristen tentang surga. Jaminan Kristus kepada Kristen gitu maksudnya? Iya, betul. Ada nggak? Jaminannya gimana? Kalau di Islam itu jaminannya jelas. Jaminan. Tunggu. Jangan bahasa Indonesia aja ya, saya nggak ngerti bahasa Arab. Iya. Jadi kalau di Islam itu dikatakan beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang mendirikan sholat, kemudian yang melaksanakan apa yang menjadi tuntunan, bayar zakat, tidak berzina, tidak berdusta, kemudian menjaga syahwatnya, tidak mengambil milik orang, menjaga amanah dan seterusnya. Mereka itulah yang mewarisi surga. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Nah, kalau di Kristen ada nggak jaminan seperti itu dari Yesus? Jaminan seperti misalnya kalau orang berbuat baik gitu? Ya, jaminan surga bahwa penyembahnya adalah dijamin surga. Oh, di ayat Yohanes 3 ayat 16 sih ada itu. Kalau di situ barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, ya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Nah, kalau percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan, aku diutus
aku Kemudian diutus. ada satu lagi 1 Yohanes 5 ayat 11. Bentar. 1 Yohanes 5 ayat 11 ya, bentar. Itu bukan ucapan Yesus itu, Ibu. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Itu bukan ucapan Yesus. Yang kita maksud di sini jaminan Yesus, bukan jaminan penulis. Kalau Yohanes 5 itu bukan, 1 Yohanes 5 itu tidak ada ucapan Yesus di situ. Satu data pun tidak ada. Nah, sementara yang kita minta di sini jaminan Yesusnya kepada Kristen, apakah itu Katolik, Protestan. Saya kalau umpama untuk ayatnya sih memang aku nggak begitu apal ya. Tapi yang saya tahu ya seperti yang tadi itu Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, kemudian yang tadi 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13, kemudian Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, bentar saya buka dulu ya. Nomor 27-nya dibaca dong. Sebentar sebentar. Yohanes 10 27-nya dibaca. Yohanes 10, bentar. Cuman memang kalau menurut aku kita kan memang beda ya, Bang Suma ya. Iya. Udah pasti kerangka berpikirnya Muslim nggak bisa disamain dengan dimasukkan ke dalam kerangka pemikirannya Kristen, itu aja sih. Jadi biar bagaimanapun nggak ketemu sih memang. Iya, kita cuman butuh bacaan di Bible, di mana bacaan itu terungkap bagaimana Yesus kemudian bagaimana Yesus itu memberikan jaminan gitu. Memberikan jaminan. Ini saya baca dari Yohanes 10 ayat 25 lah ya, dari ayat 25 ya. Iya, silakan. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka padaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus ya, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Makanya orang Yahudi berusaha untuk mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal daripadaku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Tapi yang aku tekankan di sini yang tadi dia bilang tuh, Bapak ini yang ayat 28, "Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa." Iya. Itu aja sih. Itu di situ yang disebut domba di dalam pengajaran Bani Israel, Ibu. Yang disebut domba itu siapa? Domba itu kita yang percaya sama Yesus. Ini yang perlu diluruskan, Ibu. Domba itu gelar untuk Bani Yakub, Bani Israel, bukan untuk di luar Bani Israel. Yang disebut domba-dombaku artinya pengikut-pengikutku dari Bani Israel. Yesus itu bukan untuk orang di luar Bani Israel, tapi hanya untuk Bani Israel saja. Jadi yang bergelar domba itu hanya keturunan Yakub. Ditulisnya itu ditulis bahwa domba itu hanya untuk Bani Israel. Di ayat Yeremia 50 nomor 17. Bentar ya, aku lihat ya. Iya, silakan. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub saja. Yeremia. Ini berapa tadi? 50. Oh, Yeremia 50. Sorry. Iya. 50 ayat 17.
Israel adalah seperti itu kan seperti ya. Iya. Itu seperti Iya, Israel adalah identik. seperti ya domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar Raja Babel mengerumit tulang-tulangnya. Iya, Israel adalah seperti domba. Memang Itu yang kan, mendapat itu istilah itu kan bukan Yesus Alkitab nggak mengatakan bahwa Israel adalah domba, tapi dia mengatakan seperti. Jadi pada saat itu kan Israel yang saya baca gitu kan, Tuhan murka sama Israel karena Israel kan tidak taat kepada perintahnya, makanya Allah Yahweh itu menyebar ya, menyebar apa sih itu Israel pada tersebar gitu, dia terbuang gitu. Jadi itulah tercerai-berai lah istilahnya. Iya, Yehezkiel 5 itu. Itu maksudnya. Karena dosa-dosanya itu makanya Israel tuh jadi dicerai-beraikan, dia dibuang jadinya ke Babel. Itu sih yang aku tahu. Jadi sebetulnya tidak identik dengan bahwa itu domba itu adalah Israel, kayaknya enggak deh. Ya, itu dalilnya. Kata seperti itu penambahan. Di situ dikatakan Israel adalah domba. Jadi kalau dikatakan anak Israel berarti anak domba. Israel itu kan nama lain dari Yakub. Anak-anak Yakub berarti anak-anak domba. Jadi yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub, Yesus menyebutnya serigala. Begitu. Coba ibu lihat di dalam Matius 15. Ada seorang wanita Kanaan, Samaria, datang kepada Yesus, minta kemudian supaya anaknya disembuhkan. Tapi apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Yohanes berapa? Sorry. Itu Matius 15. Matius 15. Bentar ya. Nomor 23, 24, 25, 26. Begitu. Matius 15. Matius 15 ayat 23, 24, 25, 26. Maka ayat 22 ya aku baca ya. Iya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan ini perempuan Kanaan ya. Kemudian tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Jadi kalau aku melihat sih akhir dari ceritanya, Yesus akhirnya menyembuhkan juga anak ibu itu. Ya, sembuh. Kan? Sembuh juga kan istilahnya. Jadi sebetulnya status anjingnya berubah nggak, Bu? Status anjingnya itu kan Yesus cuma mengumpamakan aja. Iya, sama. Domba juga itu cuma umpama doang. Domba itu umpama Bani Israel. Di luar Bani Israel ya diumpamakan anjing. Sekarang ketika dia mengatakan jadilah seperti apa yang engkau ingini. Tapi sebetulnya kalau aku melihat Yesus ini kan menggunakan bahasa hiperbola gitu kan. Karena dia melihat Karena dia menggunakan gaya bahasa, ya betul. Iya, gaya bahasanya. Karena dia sebetulnya ingin menguji iman daripada ibu itu sebetulnya.
Betul. Menguji iman dari ibu itu, ternyata ibu itu tetap gitu kokoh dengan imannya pada Yesus, bahwa Yesus sanggup, sehingga akhirnya Yesus mengatakan, besar hai ibu, besar imanmu, dan maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi kalau bisa dilihat sih, ya saya mungkin seperti dengan ibu Kanaan ini, bukan orang Israel tapi ibu Kanaan ini, tetapi akhirnya Yesus juga mau menerima. Begitu. Walaupun Coba saya dibilang anjing, tapi karena saya percaya, itu Yesus mau menerima. berarti Anda boleh domba atau ibu ini sebagai anjing. Maaf, dalam peribahasa itu. Kenapa? Di dalam peribahasa itu Anda memasukkan diri ibu ke situ, ibu domba atau anjing? Ya sebetulnya kan Yesus cuma menggunakan gaya bahasa aja. Yesus ingin membedakan apakah ibu ini benar-benar beriman, percaya nggak ya bahwa Yesus bisa sanggup menyembuhkan ibu itu. Dan akhirnya Yesus mengambil gaya bahasa anjing dan domba. Gitu kan, anjing dan domba. Ternyata iman ibu itu benar-benar imannya terpaut pada Yesus, bahwa Yesus tuh sanggup menyembuhkan anaknya, sehingga anaknya sembuh oleh karena imannya kepada Yesus. Terus status anjingnya hilang. Status anjingnya mah itu cuman gaya bahasa aja sih. Iya, saya ngerti. Ibu itu mengakui, benar Tuan, benar. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus kaget. Tuh, imanmu besar ibu. Iman apa itu? Iman anjing makan sampah dari meja tuan. Benar gak? Sebetulnya bukan begitu sih. Loh, kan ibu itu mengatakan benar. Yesus mengatakan tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Kata ibu itu betul. Kan dia betul kan? Betul sekali. Nah, tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuan? Sampah yang jatuh dari meja tuan. Ya, berarti status ibu ini domba atau anjing? Ya kalau dia dilihat kan ya, kata perempuan itu, walaupun ibu tidak mau mengakui saya sebagai kaum dari Israel, ya kan, Yesus kata, sebetulnya intinya tuh kalau ibu itu akan mengatakan, iya benar Tuhan, walaupun saya bukan dari bagian Israel, bukan keturunan dari Israel, tetapi saya ada juga berkat yang kecipratnya itu loh, saya bisa gitu terima itu. Statusnya apa ibu itu di situ? Domba atau anjing ibu? Tapi kan setelah itu Yesus tidak mengatakan ibu itu anjing loh. Hai ibu, dia mengatakan ibu. Imanmu sudah betul, imanmu benar katanya. Iya, justru itu Yesus kan tidak mengatakan kepada ibu itu, hai anjing besar imanmu, enggak kan? Tapi Yesus mengatakan, hai ibu besar imanmu. Di dalam kitab Matius itu lebih dulu Yesus mengatakan nomor 7-nya, jangan kau berikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kau berikan mutiara kepada babi. Kan Yesus tegaskan di sana. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Matius 7 nomor 6. Matius 7 nomor 6. Karena banyak di kitab kami tuh ada apa sih gaya bahasa dan juga lambang-lambang gitu. Jadi seperti itu. Ya tapi nggak apa-apa sih, karena kan memang kita beda iman ya Bang Suma ya. Saya pengertiannya begitu, Bang Suma juga pengertian gitu, ya memang nggak masalah. Karena kan memang kita beda ya istilahnya ya. Iya. Jadi ya nggak masalah juga kalau memang misalnya Bang Suma menganggap bahwa itu kita anjing misalnya, ya udah nggak masalah juga, itu kan pengertian dari Bang Suma sendiri. Bukan saya ibu yang mengatakan itu, Yesus. Bukan enggak, tapi Yesus sendiri tuh tidak mengatakan ibu itu anjing, dia cuma mengadakan benar besar imanmu. Berarti Yesus mengiyakan. Besar imanmu ibu, tapi si apa namanya Yesusnya itu mengatakan hai ibu besar imanmu. Yesus tidak mengatakan hai anjing besar imanmu. Kan ibu itu sudah mengaku anjing. Hai ibu besar imanmu. Benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja? Kaget Yesus. Oh betul imanmu, jadi besar imanmu. Kalau itu pengertian saya, ibu itu jadi merendahkan dirinya dirinya untuk mendapat belas kasihan Yesus. Kalau misalnya ibu itu bilang gini nih, misalnya ibu itu bilang, enggak, saya bukan anjing, saya nggak mau,
pasti ibu itu juga tidak akan istilahnya mendapat anaknya tidak akan kesembuhan iya, kan. justru- Tapi karena dia merendahkan hatinya. Justru karena dia mengaku anjing itulah Yesus mengiyakan. Besar imanmu. Besar imanmu. Ya nggak apa-apa juga sih Bang Suma. Iya. Iya nggak masalah juga kan. Toh yang penting dia mendapatkan kesembuhan yang dia Ya, Yesus, kesembuhan. Yesus akhirnya Yesus istilahnya tidak mencuekkan ibu itu istilahnya. Ya, disembuhkan. Jadi sifatnya cuma duniawi kan? Kan kesembuhan fisik, kesembuhan fisik. Iya. Iya kesembuhan fisik. Iya, itu. Sifatnya duniawi. Tapi Itu kalau sih, Bang berbicara mengenai keselamatan akhirat, Yesus tidak ada untuk anjing, itu nggak ada dari Yesus. Dia hanya untuk Bani Israel. Yang nggak masalah juga itu kan kerangka berpikir, karena saya cuma percaya bahwa Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya ia memiliki hidup yang kekal di 1 Yohanes 5 ayat 11 yang tadi saya katakan. Saya baca dulu ya walaupun Silakan. 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes 5. Bukan ucapan Yesus kan itu, Bu? Rasul apa sih namanya? Rasul Yohanes ya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Iya. Dari ayat 10 deh. Dari ayat 9 ya. Kita menerima kesaksian manusia, itu Yohanes sih memang. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Anaknya ini Yesus. Barang siapa memiliki anak, artinya barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, atau barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, atau aku katakan lagi, supaya kamu yang percaya kepada nama Yesus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Itu aja sih Bang Suma. Jadi udah ya, saya udah sampai situ aja. Yang penting saya udah kasih tahu, kalau terserah kan kita kan beda iman ya, istilahnya. Iya, Ibu. Ya. Iya. Jadi nggak masalah sih, saya juga yang penting cuman saya kasih tahu itu ayatnya, itu yang saya percaya, yang saya imani, gitu Bang Suma. Oke, Ibu, makasih. Udah dinaikkan di Zoom ini, Tuhan berkati. Saya keluar ya. Makasih, Bu, makasih. Iya. Oke, teman-teman sekalian. Menurut informasi ibu ini tadi adalah pendeta katanya. Itu informasinya dari Dinda Fandi. Beliau adalah seorang pendeta, ibu pendeta Nita. Silakan teman-teman non-muslim naik lagi ke atas, kita diskusi. Sama seperti ibu tadi, hanya ingin menyampaikan imannya meskipun jaminan Yesusnya tidak bisa ditunjukkan kepada orang Kristen, kan gitu. Makasih Bang Arif. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Jadi teman-teman, pengakuan ibunya iya, itu pengakuan sepihak. Yang kita kejar di sini adalah pengakuan Yesus. Barang siapa yang percaya. Nah,
Yang percaya, maksudnya yang percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada pemberitaan orang di luar Yesus bahwa Yesus ini bla 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 dan seterusnya. Terima kasih sahabat-sahabat. Luar biasa sahabat-sahabat sekalian ini, Masya Allah. Keren, keren, keren. Silakan teman-teman. Naik lagi ya non-muslim. Silakan. Halo? Halo? Tidak ada suaranya. Lapar di kampung. Halo, semangat malam. Semangat malam. Dengan siapa ini? Halo. Agak kerebat tuh. Semangat malam. Halo. Sampai segitunya bah. Dipanggil-panggil tapi mendengar dia. Jahat kali bah. Benci kali kah dirimu pada aku? Sampai-sampai aku memanggilmu kau diam-diam baik. Ayo teman-teman yang lain silakan. Teman-teman non-muslim naik yuk. Kalau perlu pendeta yang naik di sini. Minta lagi dia sisain ini. Haiks, hilang lagi. Hilang lagi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Papua Bang. Iya. Agama mana? Islam Bang. Saya mau tanya nih Bang. Soalnya ada teman yang tanya kepada saya Bang. Iya. Apa dibilang? Naikkan lagi. Naik lagi teman-teman. Silakan. Halo, selamat malam. Begini Bang Juma. Iya. Ada teman saya orang Kristen nanya ke saya nih Bang. Iya. Katanya bilang begini Bang Juma. Nanya ke saya katanya Nabi Muhammad itu berdosa atau tidak. Terus saya bingung saya bilang kenapa berdosa. Terus dia bilang atau dia bertanya begini, berbohong itu dosa atau tidak? Saya bilang tidaklah. Terus kenapa Nabi kalian, Nabi Muhammad berbohong untuk istri-istrinya, untuk mencicipi makanannya, begitu nah. Sebenarnya itu bukan kategori bohong itu. Saking tidak bolehnya berbohong di Islam, sehingga yang dibolehkan itu adalah menyenangkan hati istri. Tuh, menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Oke? Menjaga jiwa-jiwa yang harus dijaga. Seperti ketika ada orang lari ingin dibunuh,
terus dia minta perlindungan di rumah. Datanglah orang itu bawa pedang, bawa parang segala macam. Sementara kita mampu untuk melindungi orang tersebut. Bisakah? Bisa. Apakah Bapak melihat orang tadi lari ke sini? Oh maaf, saya nggak melihat. Mungkin di sebelah Pak, di sebelah sana. Boleh nggak begitu? Boleh. Boleh. Saking tidak bolehnya bohong. Cuman itu 3 hal ini yang kemudian dikecualikan. Yang lainnya nggak boleh. Nah kalau di agama kamu, semuanya boleh. Bahkan untuk sekedar berbicara tentang Tuhanmu Yesus aja boleh. Filipi 1:18, Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, semangat palsu, atau jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Coba, kalau hal-hal tentang Yesus aja boleh mengelabui, bagaimana hal yang lain? Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Maksudnya apa itu? Di mana kau banyak bohong, di situ kasih karunia melimpah. Itu dalil. Halo, selamat malam. Ari Lasso, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana? Pendeta Mediaman, silakan naik. Pendeta Mediaman, saya nunggu di sini bang. Pendetaku yang baik, Pendeta Mediaman, coba minta multi dong, permintaannya naik ke atas dong, pendeta. Biar kita berikan edukasi kepada anak bangsa gitu loh bang. Pendeta Mediaman, halo selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Salam, dari mana ini? Saya tinggal di Jakarta. Agamanya maksudnya? Sebenarnya saya Islam, Bang Zuma. Cuman mau bertanya, ini kan ada temanku kafir. Dia tuh pernah ngejek aku. Mati Mia. Nanti naik lagi dek. Terguncang dia. Terguncang dia pernah ditanya, diejek sama orang-orang kafir. Dia mau cari solusi di sini. Terguncang, anak kita itu terguncang. Boleh naik nanti lagi. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Nah, yang ini yang dipertahankan, yang tinggal diam-diam baik, nggak langsung sekedar langsung digerek, ketepak. Assalamualaikum. Dipertahankan malah. Waalaikumsalam. Ya. Sehat bang. Sehat abangku sehat. Terus semangat bang ya. Cuman puasa ya bang, lancar bang. Lancar. Dari mana ini? Katolik, dari Protestan? Alhamdulillah Islam bang. Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya silakan adek yang tadi kalau masih mau naik, masih nyimak di bawah. Ada apa dengan temannya? Pendeta Mediaman naik dong bang, di sini bang. Mari kita diskusi, Pendeta Mediaman. Yang Ki malu-malu. Naik aja di sini. Ayo. Pendeta Mediaman naik sini dong. Pendeta Mediaman malu-malu dia. Cakarudi batlasna. Ayo. Pendeta naik. Halo, selamat malam. Halo. Pendeta, selamat malam.
Halo saudara Bambang. 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 Terima kasih. Udah dicuekin. Dan dipertahankan. Apa are? Makasih sahabat-sahabat semuanya yang nge-gift. Masya Allah, meriah, jadi hilang ngantuk ini, lihat. Banyak motif-motif giftnya. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Pendeta Mediaman silakan. Jangan cuma garu-garu pantat di bawah, Bang. Pendeta Mediaman silakan. Jangan cuma garu-garu pantat. Halo saudara. Halo saudara. Halo. Halo. Halo abang. Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Halo saudara Hadi. Semangat malam. Masa begitu Ki Bos? Diam-diam Jaki, naik Jaki sini kodong kerjai Jaki. Kodong, tega tak itu? Capek tak itu menunggu kodong? Begitu Jaki. Nih. Jahat tak itu? Halo? Halo? Ayo dong. Semangat malam. Semangat malam. Halo Bang. Bang. Dapat dia. Siapa namanya tadi? Leo. Leonardo. Leonardo. Di Timor Leste. Di Timur. Akhirnya ketahuan juga kan tempatnya. Iya. Di Timur Leste. Timor Leste dia. Ya, sehat. Berunda. Ya, makasih. Thank you. Tadi ada ininya, saya juga lihat ininya apa? Google Maps-nya. Titik lokasinya sekarang di mana dia duduk. Abangku hebat, luar biasa. Thank you. Kamu mau di-spill. Iya. Luar biasa abang kita ini. Langsung titiknya di mana orang itu lagi garu-garu pantat ditembus sama beliau. Langsung dilihat tempatnya. Jadi jangan menghujat ya teman-teman. Menara siar itu langsung kelihatan. Langsung diketahui sama tim kita. Jadi tidak usah menghujat. Jangan menghujat nanti. Apa tuh? Langsung di copy, tinggal ditelepon di sana. Kijang 1, Kijang 2 merapat. Ada yang menghujat Islam tadi, menghujat Nabi Muhammad berlebihan, gitu. Padahal kita tidak sedang menghujat. Ya, oke, makasih sahabatku. Terima kasih banyak, Masya Allah. Oke, luar biasa. Jadi jangan menghujat di baik-baik maki saja. Tidak usah menghujat. Jangan pancing kita juga menghujat. Tidak bagus itu. Pak, sama-sama Riki bersaudara. Kita harusnya mempererat persaudaraan setanah air. NKRI ini harus kita jaga. Kita hanya membangun diskusi aja. Karena diskusi itu merupakan satu kegiatan yang dilindungi oleh negara. Mari diskusi, mari berdebat. Orang di TV-TV nasional juga berdebat. Iya kan?
Maka berdebatlah kita dengan cara-cara yang baik. Kalau belum sanggup, jangan naik kan gitu. Menyimak bisa aja dibawa. Padahal dia ini kalau saya lihat infonya dari abang kita, beliau itu sekolah STT kayaknya. Dari foto-fotonya dia lulusan STT atau sementara kuliah. Takut pendeta Cakaruduk. Oke, silakan teman-teman. Kalau masih ada yang ingin naik berdiskusi, ini baru jam berapa? Cepat sekali ngantuk. Naiklah sini. Kita diskusi. Ngobrol-ngobrol. Apalagi ini ada hal yang sangat mendasar dalam iman kalian. Jaminan surga. Sudah berapa yang naik gak sanggup? Gak ada data kecuali cuman sepihak, curhat dan seterusnya. Halo Mbak Ewi. Halo Mbak Ewi. Adakah Mbak Ewi? Naik cuman diam-diam baik. Mana dong? Jangan kayak gitulah. Ayo teman-teman. Jangan kayak malu-malu naik mikir di sini. Bayangkan kalau kita beragama tak ada jaminan keselamatannya gitu loh. Beragama tanpa jaminan keselamatan itu kayak mana gitu ya. Sudahlah tidak masuk di dalam data-data list Bible tentang prosesi keyakinan keagamaannya. Sudahlah Yesus tidak mengenal Bible, perjanjian baru. Sudahlah Yesus tidak pernah berbicara tentang kekristenan. Sudahlah Yesus tidak pernah mengajarkan hari Minggu ibadah, makan babi dan seterusnya. Diperparah lagi ternyata tidak ada jaminan keselamatannya. Gimana itu? Teman-teman sekalian, gimana dong? Tidak ada jaminan keselamatan. Terus ibadahnya pun tak ada perintahnya. Terus gimana? Apa yang diharap kalau begitu? Apa yang diharapkan? Keselamatan seperti apa? Kalau Yesus yang diibadahi tidak ada yang jamin. Gimana itu? Ayo dong. Naik ke atas dong. Jelaskan ke kita dong. Jaminan keselamatan di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang panggil aku. Kok bisa? Tahu tadi Mbak Ewi. Oh, yang tadi itu kebetulan namanya juga Uwi. Masya Allah. Uwi. Oh, ya udah. Lanjut Abang ganteng. Gimana kabarnya Mbak Ewi, Bu Jenderal? Alhamdulillah baik Abang. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat-sehat Lo ke terus Jakarta kita. bilang-bilang ya. Siap. Terima kasih, lanjut. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita, beliau orang baik, Masya Allah. Kita doakan sukses semua cita-citanya. Kita umroh bulan 6 sama-sama bulan 7. Bulan 6 apa bulan 7? Insya Allah akan indah pada waktunya. Halo saudara XX. Ya halo bang. Ya, Buka ya, kameranya lagi. Halo. Ya kan gitu ganteng kali bah. Itu tatonya tato apa bang? Ular naga, kelelawar, kupu-kupu, melati. Tribal. Apa itu? Apa itu? Tribal. Maksudnya apa itu tribal? Cicak gurun. Semua tidak paham itu. Iya nggak paham. Oke, silakan abang, silakan. Adakah jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen?
Silakan. Iya, dalil saya masih kayak tadi siang, Bang. Apa itu? Coba ingatkan saya lagi. Sabar. Iya. Di Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai 27, Bang. Yohanes 11, silakan. Abang coba pahami baik-baik tentang. Iya, dibaca dulu. Dibaca biar kita ini. Iya. Saat buatkan aku ini, Sat. Jelas suaranya, Bang. Iya. Silakan. Ini. Iya. Ayat ke-25 ya, Yohanes 11 ayat 25. Ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Itu konsep keselamatan saya, dengan saya tambah menguatkan di Lukas 23 ayat yang ke-42 sampai 43. Itu konsep keselamatan saya dalam iman Kristen. Itu sudah paten buat saya. Iya. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan selamat, kan gitu. Percaya kepada Yesus kan, Bang, ya? Iya. Oke. Iya. Oke. Apanya yang Yesus yang ingin dipercayai? Ucapannya kah atau apanya? Ucapan Yesus kan, Bang, yang harus dipercaya? Ajarannya. Iya. Oke, ajarannya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Domba-domba yang sesat itu dirujukan kepada siapa, Bang? Bani Israel. Anda percaya kalau Yesus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel? Untuk seluruh dunia, Bang. Seluruh manusia, bukan untuk. Oh, berarti Anda tidak memperoleh hidup yang kekal, kan? Anda nggak percaya. Karena Yesus menyatakan, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra. Tunggu dulu. Itu bukan ucapan Yesus itu. Itu perintah Yesus. Itu adalah makhluk asing. Bukan Yesus. Sekarang kita buktikan ya. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Apakah Anda percaya bahwa sebelum ada penyaliban, segala firman Yesus telah sampaikan? Sabar, Bang, sabar. Minta maaf. Yohanes 17 nomor 8. Keselamatan ini. Iya, saya tahu. Ini kan berbicara mengenai percaya. Oke? Iya kan? Dengarkan saya baik-baik. Buka dalilnya, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, murid-murid Yesus setelah menerima seluruh firman dari Yesus, murid-muridnya percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan, Bang. Nah, itu salahnya. Berarti Anda memang tidak masuk dalam kategori orang yang percaya, alias tidak mendapatkan hidup kekal. Saya bukan tidak percaya, saya kan hanya mengikuti. Loh, kan Yesus yang mengatakan, saudaraku. Yesus yang mengatakan, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku serahkan. Semuanya telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Muridku telah menerima segala firman itu. Dan setelah muridku terima firman itu, mereka percaya kalau aku ini adalah utusan.
Betul? Ya, memang benar Yesus. Iya, memang benar Yesus itu utusan. Tapi Yesus Nah, itu juga Tuhan. dari mana Anda mengatakan Yesus itu Tuhan juga? Sedangkan segala firman, kalau sudah dikatakan segala firman, Anda tidak punya hak mencomot-comot ucapan Yesus lagi. Karena bukan 1, 2, 3 data, tapi semua firman yang Yesus pernah ucapkan diterima semua sama muridnya. Dan setelah muridnya menerima semua firman itu, kata Yesus, muridnya percaya kalau dia adalah utusan Tuhan, titik. Percaya dengan dalil itu? Anda percaya dengan perkataan Yesus? Anda percaya? Ini seolah ini abang mau menggagalkan, membatasi saya menuhankan Yesus, begitu kan? Silakan Anda menuhankan, kawan, silakan. Itu hak Anda. Cuman jaminan Yesus tentang kekristenan yang menuhankan dirinya itu mana? Mana? Jaminannya mana? Anda silakan menuhankan, silakan. Anda mau menuhankan tato Anda sendiri juga silakan, tidak ada paksaan. Masalahnya Yesus menjamin gak penyembahnya ini? Kan begitu, Bang. Menjamin gak penyembah-penyembah dirinya ini? Kan saya sudah kasih dalilnya, Bang. Kalau Bang tidak mau terima itu, saya kasih di Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Sekarang dalil 23, gimana? 23 itu apakah termasuk firman yang disampaikan Yesus kepada muridnya? Itu dia menyampaikan kepada yang disalib, yang di sampingnya itu. Ya, itu bukan Yesus, ku bilang abangku. Segala firman Yesus telah sampaikan sebelum penyaliban. Berarti kalau ada perkataan-perkataan baru itu bukan dari Yesus. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Dan setelah muridku menerima segala firman itu, muridku percaya kalau aku adalah rasul. Titik. Kristen muncul dari belakang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun kemudian. Dengan mencomot-comot perkataan-perkataan Yesus, Kristen melantik Yesus menjadi Tuhan. Sedangkan murid bukan mencomot, semua firman dikasih nih ke murid. Tapi murid di mana umat Kristen melantik Yesus Tuhan? Kita umat Kristen hanya mengikuti kata malaikat, Bang. Saudara, kan menyampaikan Yesus itu Tuhan. Oke, saya tanya dulu. Ketika murid-muridnya menerima segala firman dari Yesus, menurut Yesus murid yang percaya dia Tuhan atau utusan Tuhan? Bagaimana? Menurut Yesus, setelah murid-muridnya menerima segala firman dari Yesus, apakah muridnya percaya kalau dia Tuhan atau utusan Tuhan? Percaya utusan Tuhan dan Tuhan. Ah, ini kenapa kamu tambahi? Tuhan itu kepercayaan saudara. Bang, bukan tambahin, Bang. Coba Anda bacakan saya nomor 17. Yohanes 17 nomor 8, coba Anda baca. Ada enggak dan Tuhan di situ? Coba. Di mana? Yohanes 17 nomor 8. Katanya tadi yang selamat itu yang percaya. Sekarang malah Anda enggak percaya, malah Anda tambahin. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Mana Tuhannya? Utusan dan Tuhan mana? Ada. Tapi Yesus dengan sang Bapa itu adalah satu. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Muridnya sudah terima itu. Siapa melihat aku melihat Bapa, muridnya sudah terima. Dan setelah data-data itu diterima, menurut Yesus muridnya percaya kalau dia adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Kalau percaya Yesus, Bang,
maka Anda keluar dari Kristen. Karena menurut Yesus, murid-muridnya hanya percaya kalau dirinya rasul. Kenapa Anda tambahi Tuhan? Karena Anda adalah Kristen, kelompok dari luar. Kelompok yang muncul setelah Yesus tak ada di bumi, yang melantik Yesus dengan berdasarkan kesaksian-kesaksian yang dikumpul dalam sebuah buku. Anda menjadikannya dia Tuhan. Kesaksian Yesus mau tahu? Anda sudah tahu kesaksian Yesus tentang dirinya? Di Yohanes 5 nomor 36, coba Anda baca. Kesaksian Yesus. Saya mengaku Yesus Tuhan karena di Lukas 2 ayat 11. Loh, Anda percaya kepada siapa sebenarnya? Yesus atau kepada malaikat? Kalau tidak percaya kepada malaikat, terus siapa yang kita percaya? Nah, tolong tunjukkan di mana hidup kekal itu percaya kepada malaikat. Di mana dalilnya? Ada kan? Harus percaya kepada Yesus, bukan kepada malaikat. Coba kesaksian Yesusnya. Ini hancur kali nih kalau abang nggak percaya kesaksian Yesus tentang Yesus. Di dalam Yohanes 5